Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan apa aja sih produk-produk dari bioteknologi. Kalian penasaran kan? Dengan saya Edi Cahaya Palupi, absen 2. Dengan saya Dewi Endiati, absen 10. Dengan saya Glensa Diapedelia, absen 15. Saya Laila Tusobara Badani dari absen 19. Dan saya Aura Salva Salsabila dari absen 7. Produk pertama adalah kecap. Bahan dasar kecap adalah kacang kedelai hitam. Proses fermentasi kecap terdiri dari dua tahap, yaitu fermentasi padat atau disebut fermentasi kunci dan fermentasi cair atau yang disebut fermentasi moromi. Kapang yang digunakan adalah Aspergillus sp dan Rhizopus sp. Kecap pada umumnya dibuat dari bahan dasar kacang kedelai. Kacang kedelai sendiri mengandung 4 kandungan. Kedua ada tempe. Bahan dasar tempe adalah kacang kedelai. Peranan Rhizopus oligoporus pada tempe sangat penting, yaitu sebagai jamur utama yang mengubah komposisi sup kacang kedelai menjadi makanan yang lebih bernutrisi serta mengandung banyak enzim dan senyawa bioaktif, di antaranya senyawa antibakteri. Tempe mengandung 6 kandungan. Produk yang ketiga adalah nata de coco. Nata de coco bahan dasarnya air kelapa. Nata de coco merupakan hasil dari fermentasi dari air kelapa. Proses fermentasi air kelapa tersebut terjadi karena adanya bantuan dari bakteri Acetobacter kalium mengandung 7 kandungan. Produk yang keempat adalah cuka. Bahan dasar cuka adalah kelapa, beras, kurma, kesemek, madu, dan lain sebagainya. Vinegar cuka dibuat melalui 2 tahapan fermentasi. Yang pertama, fermentasi alkohol, yaitu glukosa diubah menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae secara anaerob. Kedua, yaitu fermentasi asam asetat oleh Acerobacter aceti yang mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat secara aerob, mengandung campuran 3 asam asetat, CH3COOH dan air. Produk yang kelima ada yogurt cimori. Bahan dasar pembuatan cimori adalah susu sapi segar. Cimori mengandung bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus burgerius, mengandung protein, karbohidrat, vitamin dan berbagai mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan zinc. Selanjutnya, produk yang keenam ada tape. Bahan dasar dari tape adalah singkong. Kandungan dari tape ada 7 mikro yang berperan dalam pembuatan tape, yaitu jenis hampir, Saccharomyces cerevisiae. Produk yang ketujuh yaitu terasi. Bahan dasar terasi yaitu udang atau ikan kecil-kecil. Terasi mengandung berbagai mineral seperti kalsium, fosfor, dan asium. Mineral ini penting untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan fungsi sistem saraf. Selama proses fermentasi, terasi mengandung mikroorganisme yang berperan sebagai probiotik. Terasi memiliki 7 kandungan. Produk ke-8 yaitu mentega. Bahan dasar dari mentega itu terbuat dari susu atau krim susu. Nah, proses fermentasi mentega itu menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Leuconostochromoris yang membantu proses pengasaman. Setelah itu, susu ditambahkan dengan cita rasa tertentu. Margarin menggunakan 5 kandungan. Produk ke-9 ada keju. Keju alami terbuat dari susu yang digumpalkan dengan asam atau enzim dan bakteri. Kemudian dipadatkan, dipres, dan diperam sesuai dengan namanya. Keju alami diproses dari susu segar tanpa adanya penambahan bahan baku lain kecuali zat penggumpal. Bisa juga disebut dengan asam atau rennet. Bakteri yang digunakan dalam proses pembuatan keju adalah Lactococcus lactis dan Lactobacillus bulgaricus. Fermentasi keju dilakukan dengan pemberian bakteri asam laktat. Proses bioteknologi pembuatan keju dilakukan dengan metode pengawetan susu. Kandungan pada keju memiliki kandungan kalsium, protein, magnesium, zinc, vitamin A, vitamin D, dan vitamin K, dan keju dapat membantu perkembangan tulang yang sehat pada anak-anak maupun orang dewasa. Produk 10 ada roti. Bahan baku utama roti terdiri dari tepung terigu, air, ragi, dan garam. Sedangkan bahan pendukung dari gula, susu, telur,
shortening, dan bread improver. Ragi roti menggunakan mikroorganisme utama Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya, fermentasi pada roti dilakukan dengan menambahkan ragi. Ragi untuk roti dibuat dari Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah gula menjadi gas karbon dioksida untuk pengembangan adonan roti. Gula yang diubah dapat berasal dari tepung maupun gula yang sengaja ditambahkan dalam adonan. Roti mengandung zat bermanfaat seperti vitamin B1, vitamin B2, dan niacin, serta sejumlah mineral berupa zat besi, yodium, kalsium, dan kandungan mineral lainnya. Tingginya kandungan serat dalam roti gandum juga sangat baik untuk sistem pencernaan.